Yang pertama tentunya telah sepatutnya dan sepantasnya lah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur yang mana sampai dengan hari Selasa ini rekan-rekan kita baik TNI maupun warga negara yang lainnya yang melaksanakan misi kemanusiaan ataupun operasi kemanusiaan penanggulangan bencana masih diberikan keadaan yang sehat walafiat. Begitu juga dengan alutsista-alutsista kita yang kita gunakan, baik pesawat, helikopter, kapal, kendaraan, dan lain sebagainya, sampai dengan hari ini juga dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun juga. Dan secara khusus juga rekan-rekan kita yang menghadapi ataupun terdampak dari bencana alam ini itu semakin hari semakin membaik kondisinya. Hal ini dapat ditandai dengan semakin hari berkurangnya jumlah pengungsi karena mereka sudah dapat kembali ke rumah-rumah ataupun ke tempat tinggal sementara mereka. Tentunya ini tidak terlepas dari sejauh mana pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan dampak dari bencana alam yang telah melanda 3 provinsi tersebut. Dan TNI sebagai salah satu instrumen negara tentunya akan berbuat maksimal untuk melaksanakan penanggulangan bencana ini. Kemudian perlu kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya sampai dengan saat ini TNI telah mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk membantu dalam penanggulangan bencana ini sebanyak 33.808 orang. Yang mana ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara serta merupakan ataupun gabungan dari kelompok komando baik yang berada di daerah dalam hal ini Kodam, Kodaeral maupun Kodau serta kelompok komando yang berada di tingkat pusat baik itu di Mabesat, Mabes AL maupun Mabes Angkatan Udara serta Mabes TNI yang mana semuanya ini terkoordinir dan terintegrasi dengan baik di bawah satu komando dari Bapak Panglima TNI. Kemudian di samping kelompok komando tentunya ada unsur-unsur yang dilibatkan di dalamnya, baik itu unsur udara maupun unsur laut. Sementara untuk unsur daratnya, TNI mengerahkan batalion-batalion, baik batalion di jajaran Angkatan Darat, batalion infanteri, kavaleri, armet, arhanud, bekang, dan lain sebagainya. Secara khusus adanya pelibatan dari batalion teritorial pembangunan yang kita ketahui bersama pada tanggal 10 Agustus 2025 kemarin telah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Di samping itu kita juga mengerahkan kekuatan dari Marinir, Korps Pasgat serta unsur-unsur lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu penanggulangan bencana ini. Kemudian unsur-unsur personil ini setiap hari adanya peningkatan ataupun penambahan jumlah dengan tujuan agar kita dapat melaksanakan percepatan terhadap segala sesuatunya yang terjadi di daerah bencana. Selain penambahan personil, kita juga ada penambahan pesawat. Dalam hal ini kita ada penambahan 3 jenis pesawat Karapan. Kemudian kita juga ada penambahan 2 kapal KRI. Dalam hal ini adalah KRI Makassar dan KRI Surabaya. Kemudian unsur-unsur ini baik personil maupun alutsista tentunya harus dapat melaksanakan tugas maupun misinya dalam operasi kemanusiaan ini. Antara lain dalam hal menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat-masyarakat yang terdampak. Perlu kami informasikan kepada rekan-rekan media bahwa penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan semua cara,
baik melalui udara. Dalam hal ini udara juga menggunakan pesawat fixed wing, rotary wing. Begitu juga kita menggunakan KRI dan juga AD. Di samping itu kita juga menggunakan angkutan darat. Selain hal tersebut, kita juga menggunakan pasukan jalan kaki. Manakala daerah tersebut berdasarkan pertimbangan taktis maupun teknis, kita harus menggunakan jalan kaki, kita laksanakan jalan kaki. Begitu juga supaya semua titik-titik spot dapat tercapai secara paralel, selain menggunakan jalur udara, laut, darat, kita juga menggunakan jalur berjalan kaki seperti yang kami sampaikan tadi. Sehingga besar harapannya dalam waktu sesingkat-singkatnya ataupun secepatnya, semua masyarakat dapat dibantu oleh prajurit TNI. Tentunya kami juga tetap berkoordinasi dengan kementerian lain, organisasi-organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan kita seluruhnya, membantu penanggulangan bencana yang ada di 3 provinsi tersebut. Kemudian seperti kami sampaikan bahwasanya kita ada menggunakan sarana angkut udara. Per hari ini ataupun hari ini kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita juga melaksanakan dropping bantuan logistik untuk dari Lanut Halim Perdana Kusuma ataupun Jakarta. Hari ini kita telah memberangkatkan 2 pesawat, kemudian akan memberangkatkan 1 pesawat lagi. Total hari ini dari Halim Perdana Kusuma kita akan memberangkatkan 3 pesawat, pesawat Airbus, kemudian pesawat Hercules, kemudian juga pesawat A400, yang mana tujuannya ke Minangkabau, kemudian ke Suwondo, kemudian satu lagi akan berangkat ke Sibolga. Itu semua untuk membawa bahan makanan. Di samping itu, untuk yang ke Medan ataupun ke Suwondo, itu nanti akan membawa 200 parasut. 200 parasut yang mana nanti tentunya parasut ini juga akan digunakan pada saat kita melaksanakan airdrop. Di samping itu, selain parasut juga dukungan-dukungan lainnya untuk mendukung kegiatan airdrop ini. Sehingga untuk hari ini total bantuan yang telah diberikan sebanyak 1.643,57 ton. Dengan menggunakan semua sarana prasarana yang telah kami sampaikan tadi. Nah, di samping dari Halim Perdana Kusuma yang 3 pesawat tadi, ada juga bantuan kemanusiaan ataupun dukungan logistik yang kita berikan dari Lanut Suwondo. Pada hari ini kita telah memberangkatkan 4 jenis pesawat dari Lanut Suwondo menuju ke Rembele dengan membawa kebutuhan pokok beserta solar. Di samping itu juga ada dari Suwondo menuju ke Sibolga untuk membawa kebutuhan pokok. Artinya dari Suwondo akan ada 5 pesawat yang akan membawa bahan makanan ataupun kebutuhan logistik. Selain itu juga dari Lanut Suwondo juga akan diberangkatkan mengirimkan bantuan. Dalam hal ini menggunakan metode airdrop. Yang pertama nanti airdrop melalui helibox. Ini berupa makanan-makanan dan lain sebagainya dengan tujuan Gayo Luwes. Kemudian pesawat yang selanjutnya itu sebanyak 100 box. Tujuannya sama ke Gayo Luwes. Dan terakhir nanti pesawat Hercules itu menggunakan LCLA. Ini cukup besar, sebanyak 5.760 kg. Sehingga khusus untuk hari ini menggunakan airdrop itu sebanyak 6.710 kg. Ini terkait dengan bantuan sosial ataupun bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyaluran makanan, khususnya makanan yang akan disantap oleh rekan-rekan kita, baik mereka yang berada di tempat pengungsian
maupun yang tetap mendiami rumahnya ataupun tetap tinggal di rumahnya. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya sampai dengan saat ini TNI telah mendirikan 40 dapur lapangan yang tentunya tersebar di 3 provinsi ini. Seperti dari awal kami sampaikan bahwasanya kegiatan dapur lapangan ini dikoordinir oleh Bekangdam setempat, kemudian Denbekang dan akan menyuplai ataupun mendorong makanan yang untuk disantap oleh masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang terdampak, baik yang ada di tempat pengungsian maupun mereka yang tetap tinggal di kediamannya masing-masing ataupun rumahnya masing-masing. Kemudian di samping itu, yang ketiga tentunya kami akan membantu dalam hal pelayanan kesehatan. Sampai dengan saat ini TNI telah mendirikan 49 pos pelayanan kesehatan di 3 provinsi. Di samping itu juga TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 2 KRI-nya sebagai KRI kesehatan. Begitu juga dengan TNI Angkatan Udara juga menyiapkan pos kesehatan di lanut-lanut yang telah siap dengan segala tenaga medisnya. Seperti kami sampaikan kemarin, bahwasanya Unhan juga telah mengirimkan 75 mahasiswa koasnya. Sekarang 75 ini sudah sampai dan sudah terdistribusi di 3 provinsi, masing-masing 25. Di samping kita menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah yang dikoordinir oleh Kesdam maupun kesehatan Kodau-Koderal, personil dari Unhan ini juga akan bergabung, berintegrasi, berkolaborasi untuk membantu masyarakat, khususnya kita ketahui bersama saat ini sudah terjangkit beberapa jenis penyakit. Kemudian di samping itu, personil-personil TNI yang diturunkan di daerah bencana maupun alutsistanya juga untuk memperbaiki, membangun infrastruktur. Hal yang paling mendasar, prajurit-prajurit membersihkan rumah-rumah yang tergenang air ataupun yang di rumahnya itu sudah banyak masuk lumpur dan lain sebagainya. Ini prajurit-prajurit TNI membersihkan sehingga rumah itu bisa dihuni kembali oleh saudara-saudara kita. Di samping itu juga dalam hal infrastruktur kita ketahui bersama 2 hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo telah memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Komandan Satuan Tugas Jembatan. Sampai dengan saat ini kita ketahui bahwasanya masih terdapat beberapa daerah yang tidak terkonektivitas karena jalan penghubung maupun jembatannya putus. Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sampai dengan hari ini TNI telah membangun ataupun mendirikan 7 jembatan di 3 provinsi. Sementara untuk yang lainnya, sejak tanggal 5 Desember yang lalu, peralatan-peralatan jembatan Belis sudah diberangkatkan dari Tanjung Priok. Mudah-mudahan besok jembatan-jembatan tersebut sudah sampai sehingga dalam waktu cepat prajurit-prajurit seni TNI Angkatan Darat baik Yonjipur 1 maupun Yonjipur 16 serta Yonjipur yang ada di Padang dapat segera membangun dan mendirikan jembatan-jembatan ini sehingga pada akhirnya konektivitas antar kabupaten kota dapat terhubung sekaligus juga akan membantu pendistribusian logistik dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kemudian terkait dengan tim trauma healing, kami sampaikan bahwa saat ini tim trauma healing yang ada di tingkat daerah yang dikoordinir oleh Kesdam sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya kepada anak-anak yang berada di pengungsian. Tim trauma healing berupaya untuk membuat hati mereka senantiasa senang. Selain kita mengutamakan tenaga-tenaga tim trauma healing dari daerah, saat ini juga sedang dalam perjalanan tim trauma healing dari Angkatan Laut. Kemudian kami baru mendapatkan informasi 1 tim trauma healing
telah nyampe di KRI Rajiman. Ini juga tentunya nanti akan menambah personil-personil kita untuk senantiasa dapat membantu khususnya anak-anak. Dalam waktu dekat juga Puskes TNI maupun Puskesat bekerja sama dengan Balai Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan lainnya akan mengirimkan tim trauma healing ke daerah yang terdampak. Demikian rekan-rekan sekalian, awak-awak media yang dapat kami sampaikan, kami update terkait dengan sejauh mana pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana. Prinsipnya negara senantiasa hadir dan TNI sebagai instrumen dari negara akan senantiasa hadir dengan memberdayakan segala sumber daya yang kami miliki. Sehingga pada saatnya saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana alam ini, hari demi hari kondisi semakin baik, mereka dapat tertangani secara cepat dan tepat.